Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau telah memberikan kesempatan kepada setiap kami untuk tetap boleh bernafas sampai hari ini. Itu semua karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sebentar lagi kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Tolong Tuhan berkati perenungan hari ini, agar melalui firman-Mu, Roh-Mu dapat bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Shalom, salam sejahtera yang dari Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun saudara sekalian berada. Hari ini kita sama-sama akan belajar sebuah tema yang berjudul Tuhan mampu mengubah hidupmu. Terambil dalam Kejadian 41 ayat 1 sampai 57. Namun kita akan membacakan ayat yang ke-38 sampai 40 saja. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Fir'aun kepada para pegawainya, "Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah?" Kata Fir'aun kepada Yusuf, "Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya takhta inilah kelebihanku daripadamu." Saudara sekalian, suatu hari bermimpilah Fir'aun, dan mimpi itu sangat menggelisahkan hatinya. Lalu disuruhnyalah memanggil semua ahli mimpi, namun tak seorang pun dapat mengartikan mimpi itu. Kemudian teringatlah seorang juru minum tentang Yusuf yang dapat menafsirkan mimpi, dan Yusuf dibawa ke hadapan Fir'aun. Fir'aun menyampaikan mimpinya, yaitu 7 lembu berbadan gemuk dimakan oleh 7 lembu yang berbadan kurus, dan 7 bulir gandum yang baik dimakan oleh 7 bulir gandum yang layu. Kemudian Yusuf mengartikan mimpi tersebut, bahwa akan ada 7 tahun masa kelimpahan di Mesir dan 7 tahun masa kelaparan setelah kelimpahan tersebut. Yusuf menyarankan untuk mencari orang yang berakal budi dan penilik-penilik untuk mengumpulkan bahan makanan 1/5 di masa 7 tahun kelimpahan sebagai persediaan makanan di 7 tahun masa kelaparan. Maka dipandang sangat baiklah oleh Fir'aun dan seluruh pegawainya usul yang diberikan Yusuf tersebut. Saudara sekalian, apa yang dikatakan Fir'aun selanjutnya? Lalu berkatalah Fir'aun kepada para pegawainya, "Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah?" Kemudian kata Fir'aun kepada Yusuf, "Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau." Yusuf memiliki hikmat yang luar biasa tersebut bukan karena kemampuan dari dirinya sendiri, melainkan roh Allah yang tinggal di dalam hati Yusuf, sehingga Yusuf dapat memberikan keputusan dan saran yang dipandang baik oleh Fir'aun. Hikmat yang ada pada Yusuf karena Allah berkarya dalam dirinya. Yusuf adalah orang yang tepat untuk menangani masalah yang akan terjadi di Mesir. Yusuf memiliki akal budi dan bijaksana yang luar biasa karena Yusuf penuh dengan roh Allah. Kemudian kata Fir'aun, "Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya takhta inilah kelebihanku daripadamu." Fir'aun kemudian mengangkat Yusuf menjadi wakilnya untuk memerintah di Mesir. Hanya takhta yang membedakan Fir'aun dengan Yusuf. Saudara sekalian, sebelumnya Yusuf hanyalah seorang tahanan penjara. Namun karena Tuhan hendak bekerja melalui Yusuf, Yusuf dibebaskan dan diangkat menjadi seorang tuan atas seluruh rakyat Mesir. Tuhan mampu mengubahkan kehidupan Yusuf yang sebelumnya adalah tahanan istana menjadi orang kepercayaan Fir'aun. Semuanya itu bisa terjadi karena Yusuf mengandalkan hikmat Tuhan dan senantiasa bersandar kepada Tuhan. Saudara sekalian,
Apa yang dapat kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini? Ketika kita senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka Tuhan dapat mengubahkan keadaan hidup kita. Ketika kita bersandar pada hikmat dan pengertian yang dari Tuhan, Tuhan sendiri yang akan memberikan jalan keluar ketika kita menghadapi masalah. Yang jelas, semuanya itu tidak diperoleh dengan cara yang instan. Pasti membutuhkan proses waktu yang sangat lama. Waktu Tuhan atas rancangan-rancangan kita adalah tepat dan tidak pernah terlambat. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah, maukah kita bersandar pada hikmat Tuhan dan berharap kepada Tuhan yang akan mengubahkan hidup kita? Oleh karena itu, saudara sekalian, bersandarlah dan berharaplah kepada Tuhan. Maka Tuhan sendiri yang akan mengubahkan hidup Anda, dan Tuhan akan memberikan kepada setiap kita jalan keluar. Amin untuk firman Tuhan.